Wan atau akhwat, kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati wa akhwati fid din, a'azzakumullahu ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memuja dan memuji Allah tabaraka wa ta'ala dalam rangka bersyukur kepadanya, karena begitu banyak nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Allah Azza wa Jalla firmankan kepada kita tentang nikmatnya yang begitu banyak sehingga seseorang tidak sanggup untuk menghitung nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh, kata Allah, dan kami datangkan, aku berikan kepada kalian apa yang kalian inginkan, apa yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka tidak akan pernah bisa menghitung. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu zalum, senantiasa berbuat zalim dan juga kafar, kufur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka kewajiban kita terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla senantiasa bersyukur dengan memujinya, menggunakan nikmat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Demikian juga untuk keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya sampai hari kiamat kelak. Ikhwati fiddin, a'azakumullahu ajma'in.
Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dalam membahas kitab As-Sawarif 'Anil Haq. Hal-hal yang dapat memalingkan seseorang dari kebenaran. Yang ditulis oleh Syekh Hamad bin Ibrahim Al-Uthman hafizahullahu taala. Dan kita masuk sekarang ke poin nomor 20 ya. Dengan judul Ishtimalul Batil ala Syai'in Minal Haq. Yakni kebatilan yang tercampur atau terdapat di dalamnya kebenaran. Ikhwani fiddin a'azakumullahu ajma'in. Pembahasan ini akan membahas tentang kesamaran antara hak dan yang batil. Dan ketika hak dan yang batil ini samar, maka seseorang bisa jadi jatuh ke dalam kebatilan karena dia anggap hak. Demikian juga sebaliknya, ketika seseorang tidak berpegang teguh kepada kebenaran yang hak, gara-gara apa? Menganggap yang hak tersebut adalah batil. Jadi ini yang disebut dengan syubhat, yang nanti akan disebutkan juga oleh penulis. Syubhat adalah kesamaran, pada asasnya sesuatu yang samar, tidak jelas apakah hak ataukah batil. Bisa jadi seseorang tidak berpegang kepada kebenaran gara-gara menganggap kebenaran tersebut adalah batil. Atau sebaliknya, dia berpegang kepada kebatilan karena apa? Menganggap kebatilan tersebut adalah kebenaran. Nah, ini tentu merupakan hal yang sangat berat bagi kita seorang insan ketika melihat sesuatu yang memang samar-samar, apalagi kita para penuntut ilmu yang masih awam, apalagi kita para penuntut ilmu yang masih baru-baru menuntut ilmunya, belum bisa menentukan atau belum bisa melihat kepada suatu perkara apakah ini batil ataukah perkara ini hak. Nah, maka dari itu kita butuh kepada bantuan para ulama dalam menjelaskan al-haq dan juga al-batil. Nah, bahkan hidayah itu salah satunya adalah pembeda antara hak dengan yang batil, itulah hidayah. Seperti yang Allah Azza wa Jalla sebutkan ketika orang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan pembeda, furqan. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kalian furqan. Apa itu furqan kata para ulama? Yakni pembeda antara hak dan yang batil. Kelihatan mana yang hak benar-benar hak, mana yang batil benar-benar batil. Maka ini yang kita butuhkan di dalam mengikuti hidayah, agar tahu mana yang hak benar itu hak dan yang batil mana itu batil kita jauhi. Nah, di sini dibahas oleh penulis. Biiznillah taala kita akan membahasnya. Penulis hafizahullahu taala mengatakan, al-batilul mahd la syakka anna al-fitrah sawiyah tanfiru minhu. Kebatilan yang memang benar-benar jelas murni kebatilan, maka fitrah manusia yang masih selamat ini biasanya menghindari. Kalau suatu kebatilan yang benar-benar jelas kebatilannya, secara fitrah pasti menghindari. Manusia itu punya kemampuan demikian. Adapun kebatilan yang memang tercampur dengan kebenaran kepada yang hak, fa innahu yaruju ala katsirin minan nas. Nah, ini membuat bingung di antara kebanyakan manusia. Kalau kebatilan tersebut dibalut dengan sesuatu yang seakan-akan benar. Aya dalilna kebatilan teh. Nah, ini buat apa? Buat bingung kepada sebagian manusia. La siyama in istahwadha ala nadhrihim wa tafahhusihim hadzal haq wa ghaba anhum al-batil mutalabbas bihi. Apalagi kalau seandainya dia tidak bisa meneliti, melihat dan memeriksa tentang kebenaran di dalamnya, maka bisa jadi itu si kebatilan yang tercampur tadi masuk ke dalam dirinya. Karena demikianlah manusia pada asasnya, kalau seandainya kebatilan yang murni, kelihat benar-benar jelas, biasanya manusia sudah bisa membedakan, karena itu salah satu fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Ya, ini bisa membedakan antara hak dan yang batil secara umum, secara global. Api panas berarti merusak. Nah, ini sudah jadi fitrah manusia.
kemudian racun berarti gak boleh dimakan dan seterusnya. Hak dan yang batil biasanya sudah bisa dibedakan oleh manusia secara fitrah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah berikan ilham kepada manusia mana yang fujur, mana yang takwa. Secara global demikian. Nah, tapi untuk rinciannya maka manusia butuh kepada ilmu. Rincian mana hak yang benar-benar hak, mana yang batil, mana yang benar-benar batil, ini butuh kepada ilmu. Maka diturunkannya wahyu dari Allah Azza wa Jalla yang dibawa oleh para nabi, para rasul, membawa kitab-kitabullah dan isinya adalah kalamullah, firman Allah. Nah, ini yang menjadi pembahasan awal. Jadi secara fitrah manusia kalau melihat kepada kebatilan yang murni ini biasanya dihindari. Ya, hanya sedikit saja yang fitrahnya sudah rusak tetap melakukan hal yang batil murni ya. Tapi yang jadi bingung ketika apa? Si kebatilan ini dibalut dengan kebenaran seakan-akan ini benar, atau ada sedikit atau ada bagian kebenaran di dalam kebatilan tersebut. Maka ini yang membuat manusia bingung. Nah, maka dengan demikianlah bid'ah idhofiyah itu laku di antara manusia. Apa itu bid'ah idhofiyah? Karena bid'ah itu ada bid'ah mahad, ada yang bid'ah murni, ada yang bid'ah idhofiyah. Salah satu bentuk bid'ah idhofiyah adalah ibadahnya ada asasnya dalam syariat, tapi tercampur di dalamnya kebid'ahan. Salat misalkan, salat asas syariat jelas, menegakkan salat dan seterusnya, rakaatnya jelas dan segala macamnya jelas. Tapi di antara atau di dalam ibadah salat yang sudah jelas al-haq ini salat teh, terdapat apa? Terdapat kebid'ahan yang dilakukan di dalam ibadah yang sudah jelas. Nah, yang seperti ini nih yang sulit untuk dibedakan antara sebagian manusia. Makanya bid'ah idhofiyah itu laku, sering dilakukan oleh sebagian manusia. Kenapa? Karena seakan-akan benar. Masa sholat saja sesat? Nah, sholat, ngaji Al-Quran, baca Al-Quran, tahlil, tahmid, tasbih dan seterusnya, masa ini dikatakan sesat? Bukankah ini disyariatkan? Betul, disyariatkan. Ada yang dikhususkan acara-acara setelah kematian, ada yang dikhususkan acara-acara di momen-momen tertentu. Ya, isinya memang betul zikir yang ada asasnya di dalam syariat. Tapi apa? Tercampur kebatilan di dalamnya berupa takhsis, berupa pengkhususan dalam suatu amal ibadah yang memang dimaksudkan untuk itu. Pengkhususannya yakni untuk pengagungan di suatu momentum tersendiri, momen tersendiri, hari kelahiran Nabi, ngebahas baca ini dan itu segala macam. Ada syariatnya betul dalam membaca Al-Quran, dalam bertasbih, tahmid dan yang lain-lainnya. Tapi mengkhususkan untuk pengagungan terhadap hari kelahiran Nabi, maka ini perlu kepada dalil lain. Kalau seandainya tidak ada dalil lain, maka inilah yang disebut dengan kebid'ahan. Nah, maka ketika ditegur, misalkan ada teguran dari para ulama tentang hal ini, sulit untuk melepaskannya. Kenapa? Karena ada al-haq di sana. Kan zikir isinya, kan isinya ngaji, kan isinya baca Quran, kan isinya tahlil, tahmid dan seterusnya. Maka sulit untuk dilepaskan karena ada al-haq di dalamnya. Betul ya, tasbih tahmidnya mah al-haq, tapi pengkhususannya yang jadi batil. Nah, seperti itu. Makanya laku di antara sebagian manusia, sebagian kaum muslimin, kita katakan yang bid'ah idhofiyah seperti ini, yang dinisbatkan kebid'ahan yang memang asasnya ada di dalam syariat. Nah, seperti itu. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan al-batil la yadhharu li katsirin minan nasi annahu batil lima fihi minasyubhat. Kebatilan itu kadang di sebagian pandangan manusia atau kebanyakan pandangan manusia itu enggak kelihatan batilnya. Kenapa? Karena ada syubhat, ada kesamaran. Fa innal batil al mahad alladhi yadhharu butlanahu li kulli ahadin la yakunu qawlan wa madhhaban li ta'ifatin tadhubbu anhu. Kalau kebatilan yang benar-benar batil murni ini biasa dan kelihatan kebatilannya pada setiap orang, biasanya tidak akan menjadi suatu pendapat di suatu mazhab, di suatu kelompok. Biasanya enggak seperti itu. Wa inna ma yakunu batilan musyawwiban atau musyawwaban bihaqqin, yakni kebatilan yang dibawa oleh kelompok-kelompok tersebut adalah biasanya tercampur dengan adanya al-haq di dalamnya. Seperti tadi yang kita
kita contohkan. Contoh seperti misalkan Khawarij. Khawarij berontak kepada pemerintah, mengkafirkan kaum muslimin dan seterusnya. Bawa dalil mereka. Dalilnya al-haq. Kata mereka apa? Inil hukmu illa lillah. Betul itu dalam surat Yusuf. Bahwa hukum itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak berhak untuk membuat hukum-hukum dan seterusnya. Maka mereka apa? Mengkafirkan kaum muslimin. Mengkafirkan pemerintah. Berontak kepada pemerintah dengan asas dalil al-haq. Kalau orang tidak bisa memandang, menafsirkan dengan tepat sebagaimana tafsir para ulama salaf terhadap ayat tersebut, maka apa? Bisa masuk ke dalam kesesatan Khawarij. Gara-gara apa? Ada kebenaran yang dia bawa. Apa kebenarannya? Dalil. Yang salah apanya? Pemahamannya. Nah, maka dari itu ini sangat menyulitkan kepada sebagian orang, ya. Bagaimana ketika kebatilan tersebut dibalut dengan al-haq. Ya, makanya tidak heran Ali bin Abi Thalib mengatakan, berkomentar tentang perkataan Khawarij ini, membawa dalil kalimatul haq yuradu bihil batil. Kalimatnya benar, firman Allahnya tepat, tapi yang dimaksudkan oleh mereka adalah kebatilan. Karena ada al-haq tuh, makanya jadi syubhat. Nah, seperti itu. Walidha tara haula'il mubtilin yudhhiruna 'ala hadzal haqq wa yaktumuna al-batil mutalabbas bihi imma jahlan wa imma hawan wal iyadzu billah. Maka dengan demikian kita lihat bahwa sebagian orang-orang ahlul batil mereka menampakkan al-haq. Mereka menampakkan al-haq dan mereka menyembunyikan kebatilan yang memang tersamarkan di dalamnya. Imma bisa jadi karena kejahilan ataupun hawa nafsu. Na'udzubillah. Itu kata penulis. Jadi sebab atau sebab yang menyebabkan si batil ini bisa laris manis, ya, payu di antara orang-orang. Kenapa? Karena tadi ada al-haq yang seakan-akan menutupinya. Ibadah kepada Allah, rajin ibadah. Ini al-haq. Kita harus beribadah kepada Allah, banyak beribadah kepada Allah dan seterusnya. Ini al-haq, kebenaran. Tapi di balik itu ternyata ada apa? Tarekat-tarekat yang isinya tidak ada contoh dari Nabi SAW dalam ibadah. Zikir ini dan itu dengan jumlah tertentu, dengan cara tertentu, dengan waktu tertentu. Di dalam thariqah zikir, dalam thariqah wirid dan seterusnya. Isinya seakan-akan apa? Ini tuh ibadah kepada Allah, wirid, zikir, ini masyru' semuanya. Tapi apa? Di dalamnya terdapat kebatilan berupa pengkhususan, berupa penambahan kaifiyat, berupa ini dan itu dan seterusnya. Kebatilan ini tertutup dengan apa? Dengan nama zikir kepada Allah. Nyanyi-nyanyi, joget-joget, ini kebatilan. Kalau kita lihat yang nyanyi-nyanyi, joget-joget di panggung segala macam, apalagi pakai biduan yang terbuka aurat dan yang lain-lainnya, ini apa? Kebatilan yang murni. Orang-orang yang memang menginginkan kebaikan sudah jelas-jelas ini akan menolaknya. Batilan murni. Tapi kalau dibalut dengan nama yang indah apa? Sholawat. Nah, maka jadi apa? Jadi tersamarkan. Ini makan sholawat. Ini makan sholawat kepada Allah. Masa antum melarang kita bersalawat? Bukankah Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini perintah dari Allah, betul salawat. Tapi apa? Ternyata isinya kebatilan. Banyak orang tertipu karena ada casing apa? Salawatnya. Wah, kata. Demikianlah, ya. Jadi orang-orang sulit untuk menerima kebenaran gara-gara apa? Ada casing hak di sana, ada salawat, ada zikir, ada ibadah, maka sulit untuk menerima kebenaran. Masa ini saya ibadah dilarang-larang? Dasar kamu, dituduh kita macam-macam, ya, dengan tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan at-tara'iqul mubtadi'ah kulluha yajtami'u fiha al-haq wal batil. Setiap jalur-jalur yang bid'ah, tarekat-tarekat kebid'ahan, semuanya terkumpul di dalamnya al-haq dan al-batil. Demikian. Makanya sulit untuk taubat dari hal seperti itu karena memang tadi kurang jelas dan ada casing yang baik, ada casing yang bagus, ditutupi dengan nama yang syar'i, ditutupi dengan nama-nama ibadah.
Maka dari itu sulit untuk membedakan bagi sebagian orang. Demikian juga dengan Syekhul Islam mengatakan lagi, wala yanfaqul batilu fil wujudi illa bi syaubin minal haq. Tidak ada kebatilan yang muncul di semesta ini melainkan akan ditutupi dengan al-haq. Melainkan akan ditutupi dengan al-haq. Kama anna ahlal kitab labbasul haq bil batil bisababil haqqil yasir alladhi ma'ahum. Sebagaimana orang-orang ahlul kitab, mereka menyamarkan al-haq dengan al-batil. Mereka menyamarkan kebenaran dan kebatilan gara-gara apa? Mereka memiliki kebenaran sedikit di antara mereka. Ya, ibadah kepada Tuhan. Nah, ini nama yang besar. Ibadah kepada Tuhan, Tuhan itu ada dan seterusnya. Ini akidah yang sangat besar. Al-haq ini, ibadah kepada Allah, ibadah kepada Tuhan. Kemudian Tuhan itu ada dan seterusnya. Ini al-haq. Tapi mereka samarkan kebatilan yang ada di dalamnya. Mereka katakan Tuhan itu ada 3. Tuhan itu punya anak, na'udzubillah dan seterusnya. Ya. Ada hak sedikit di antara mereka, tapi kebatilannya lebih banyak. Yudilluna khalqan katsiran 'anil haqqi alladhi yajibul imanu bihi. Mereka menyesatkan kebanyakan makhluk dari kebenaran yang memang harus kita beriman di dalamnya. Wa yad'unahum ilal batilil katsir alladhi hum 'alaihi. Mereka mendakwahkan kebatilan yang sangat banyak di mana mereka berada di atasnya. Itu kata Syekhul Islam. Demikian juga dengan perkataan Al-Imam Asy-Syatibi, beliau mengatakan, yab'unu fi mujaril adat ayyabtadi'a ahadun bid'atan min ghairi syubhati dalilin yaqdahu lahu bal amatul bid'ah la budda li sahibiha min mu'ta'alliqi dalilin syar'iyyin. Tidak ada, ya jarang sekali dalam adat kebiasaan agama ini seseorang ketika membuat satu kebid'ahan tanpa dibawakan dalil. Biasanya apa? Kebid'ahan tersebut didasari dengan dalil. Bahkan kebanyakan bid'ah itu yang dilakukan oleh pelakunya biasanya dikaitkan dengan dalil syar'i. Ada aja dalilnya, dicari-cari. Ya, sekali lagi ini syubhat. Ini namanya syubhat, yakni kebatilan dibungkus dengan dalil. Makanya ada dalil-dalilnya tadi dicari, cocok gali cocok, dicocok-cocokkan. Ke sini nih, ke sini nih, ke situ. Padahal jelas-jelas gak ada syariatnya, tapi dicocok gali cok aja, dicari-cari. Nah, seperti yang merayakan hari kelahiran Nabi SAW, gak ada zaman para sahabat, gak ada di zamannya para tabi'in. Zaman salaf tidak ada yang merayakan seperti itu dengan berbagai macam cara perayaan. Kalau bergembira tentang hari kelahiran Nabi, jelas mereka bergembira tentang apa? Tentang kelahiran Nabi SAW. Nah, maka apa? Dengan al-haq tersebut, kegembiraan kelahiran Nabi masa nggak dirayakan? Dengan dalil lagi ada dalil di surat Maryam. Ya, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Itu perkataan Nabi Isa, wassalamu alayya, keselamatan atasku, yauma wulidtu, hari di mana aku dilahirkan, wa yauma amutu, ketika aku diwafatkan, wa yauma ub'atsu hayya, ketika aku dibangkitkan dengan keadaan hidup. Nah, itu Nabi Isa saja mengatakan keselamatan atas hari kelahiranku. Itu Nabi Isa. Nabi Muhammad SAW lebih utama untuk dirayakan, diselamatkan. Nah, seperti itu. Kebatilan jelas. Nah, maka orang-orang yang tidak tahu bagaimana cara memahami Alkitab dan Sunnah dengan tepat, ketika mendengar seperti itu, oh iya dalilnya gening. Ini ada dalilnya, ada dasarnya ternyata. Maka apa? Oh, ini al-haq. Nah, seperti itu. Maka apa? Tersamarkan antara al-haq dengan batil. Semua ada dalilnya ternyata. Ya, semua ada dalilnya kebatilan. Yang salah apanya? Pemahamannya. Seperti tadi contoh Khawarij, ya. Berdalil mereka mengkafirkan kaum muslimin, banyak dalilnya. Tapi apa yang salah? Pemahamannya. Maka ini wajib untuk kita ketahui bagaimana cara memahami Alkitab dan Sunnah dengan tepat agar tidak keluar dari koridor yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini yang jadi PR bagi kita. Adapun hanya sekedar mencari dalil, 1-2 dalil, bisa dicocok gali cocok, ya. Yang jadi intinya adalah apa? Bagaimana memahami dalil tersebut? Bagaimana memahami dalil tersebut? Agama ini telah sempurna. Allah telah berikan cara untuk memahami
dalil-dalil yang telah Allah Azza wa Jalla jadikan dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Bagaimana caranya? Ngikutin para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Bagaimana praktek mereka? Mereka itu satu kaum yang sudah jelas-jelas Allah Azza wa Jalla ridhoi mereka. Dan adapun orang-orang setelahnya harus ngikutin mereka dengan baik, baru Allah ridho kepada mereka. Lihat firman Allah Azza wa Jalla di antaranya dalam surat At-Taubah ayat 100. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari alladziina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada wa dzalikal fawzul azim. Kata Allah, was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang terdahulu minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, yakni para sahabat. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Bagaimana keadaan mereka? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah sediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka abadi di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, yang demikian itu kemenangan yang agung. Itu kata Allah Azza wa Jalla. Ya, ini apa? Para sahabat dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itu kunci keridhaan Allah. Itulah kunci daripada surga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Maka semakin seseorang mendekati kepada pemahaman para sahabat, amaliyah para sahabat, semakin tepatlah jalannya. Semakin dekat pemahaman mereka dengan pemahaman para sahabat, semakin dekat amal ibadah mereka dengan amal ibadah para sahabat, maka semakin selamat juga. Nah, wahakadha. Semakin jauh, ya semakin tersesat juga dari pemahaman para sahabat. Karena ada sebagian orang yang di sebagian pemahamannya sama sesuai dengan pemahaman salaf, tapi di sebagian yang lainnya tidak, atau bahkan asasnya salah. Asasnya tidak sama seperti para sahabat. Ini jelas keluar daripada manhaj metodologi dalam beragama para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kita lanjutkan kembali. Nah, tadilah yang disebut dengan syubhat. Makanya susah untuk seseorang itu keluar daripada syubhat ini, karena ada al-haq di dalamnya. Ada kebenaran di dalamnya, seakan-akan kebatilan tersebut adalah kebenaran. Ini yang disebut dengan syubhat. Apa efek buruk daripada syubhat? Di sini disebutkan oleh penulis, wa huwa alladzi idza istahwadha 'ala dhihnin wa nadharil 'abdi sarrafahu 'ana talmihil batil mulabbas bihadzal haqq. Kalau seandainya syubhat tersebut ada, maka apa? Akan menghalangi seseorang bisa melihat kebenaran. Ini efek daripada syubhat. Salah satu efek buruk daripada syubhat, menghalangi seseorang bisa melihat kebenaran. Karena samar tadi. Kemudian apa? Kemudian akan membuat bingung seseorang dalam membedakan antara hak dan yang batil. Ini efek daripada syubhat. Makanya tidak heran beliau masukkan syubhat ini, perkara syubhat ini di dalam salah satu faktor yang dapat menyesatkan atau memalingkan seseorang dari kebenaran. Karena apa? Buat bingung syubhatnya. Membuat bingung. Demikian juga dengan apa? Syubhat tersebut mencegah seseorang bisa melihat kebenaran. Buat bingung dan mencegah seseorang melihat kepada kebenaran. Nah, maka dari itu jangan kita main-main kepada syubhat. Kata para ulama, al-qulubu dha'ifah wasyubhatul khattafah. Qulub kita itu, hati manusia itu adalah lemah, sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Maka bagi para penuntut ilmu, apalagi yang mubtadiin seperti kita, yang masih pemula seperti kita, maka apa? Jangan main-main syubhat. Karena apa? Syubhat itu seakan-akan al-haq dibalut dengan dalil. Betapa banyak orang yang mereka sudah ibadah kepada Allah dengan tepat, dengan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dan seterusnya, gara-gara satu syubhat tergelincir. Betapa banyak orang yang sudah hafidh Al-Quran, banyak hafal hadis, gara-gara satu dua syubhat tergelincir. Banyak kasusnya seperti itu. Ada seorang teroris, bahkan otak teroris, yang hafal Bulughul Maram. Kita aja orang tong bujung Bulughul Maram, Arba'in Nawawi aja gak hafal-hafal, mentok di innamal a'malu binniyat, eta ge sapotong hafalna. Ini hafal Bulughul Maram, tapi terkena syubhat khawarij, bisa sampai rakit bom dan seterusnya.
mengkafirkan pemerintah dan seterusnya. Gara-gara syubhat, padahal hafalan Al-Quran dan seterusnya. Nah ini bahaya, ya, maka sangat-sangat berbahaya yang namanya syubhat tersebut. Ibnu Qayyim mengatakan wa syubhatu waridu yaruddu 'alal qalbi yahulu bainahu wa bainan kisyafil haqqi lahu. Syubhat yang muncul akan menolak hati untuk bisa menyingkap kebenaran yang memang harus dia pegang. Nah, ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim. Ikhwani fid din a'azzakumullahu ajmain. Maka dari itu para ulama memperingatkan kita dari perkara syubhat ini. Jangan sampai kita main-main daripada perkara syubhat ini. Di antaranya peringatan para ulama adalah perkataan Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Beliau mengatakan, "Ma min dhalalatin illa 'alaiha zinah, fala tu'ridu dinaka liman yubghiduhu ilaik." Tidak ada satupun kesesatan melainkan pasti ada penghiasnya. Kesesatan pasti ada penghiasnya, apapun itu. Makanya Pak, tidak heran sesasab apapun ada aja pengikutnya. Sesasab apapun orang, sesesat apapun orang, sudah jelas-jelas bahkan jadi bahan bercandaan orang lain itu perkataannya, sudah jelas-jelas, tapi apa? Banyak aja yang ngikutin. Gak heran Pak, aya nu makoli, aya nu ngobrol jeung sireum Pak, ngobrol jeung hileud cau ke lila-lila, ya. Tapi ada yang ngikutin, banyak dibela, bahkan dibela eta. Subhana Rabbi. Nah seperti itu. Kenapa? Karena ada zina di sana, ada penghias di sana, ada penghias, macam-macam penghiasnya. Ya ada yang seakan-akan mengagungkan tradisi, NKRI banget dan yang lain-lainnya. Itu syubhatnya di antaranya. Padahal kebatilan isinya. Nah seperti itulah. Nah maka kata beliau, kata Sufyan ats-Tsauri, tidak ada satupun kesesatan melainkan ada penghias di dalamnya. Fala tu'ridu dinaka liman yubghiduhu ilaika. Maka jangan jual agamamu kepada orang-orang yang membenci agamamu. Jangan jual kita mengikuti kebenaran kepada orang-orang yang memang mendakwakan kesesatan. Jangan sampai kita gadaikan agama kita untuk mengikuti orang-orang yang seperti itu. Na'udzubillah. Nah, wahakadha. Itulah peringatan daripada para ulama. Demikian juga diperingatkan oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman Al-Muallimi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Anwarul Kashifah. Ini perkataan beliau bagus sekali, peringatan tentang syubhat. Fala yakadu yujad haqqun la yumkin an yuhawala mubtil bina'a syubhatin alaihi. Hampir-hampir setiap kebenaran bisa dijadikan landasan untuk kebatilan oleh ahlinya. Jadi setiap kebenaran, setiap dalil syar'i baik dalam Alkitab, Sunnah ataupun perkataan para sahabat itu bisa menjadi tameng, bisa menjadi cover, bisa menjadi sampul bagi apa? Bagi kebatilan yang dibawa. Bisa tuh. Jadi bisa kalau dicari-cari dalilnya ayah wae. Tawaf di kuburan bisa dicari itu dalilnya. Kalau mau dicocok galicok, tapi ya dicocok galicok, bukan al-haq yang sebenarnya. Minta kepada orang yang telah mati, bisa itu dicari dalilnya sebisa-bisanya, bisa dicari dalilnya, dibenarkan perbuatan kesyirikan. Pakai jimat pun bisa. Udah jelas-jelas kata Nabi SAW itu merupakan perbuatan syirik. Ya, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Kata Nabi SAW, siapa yang menggantung tamimah, barang-barang jimat, faqad asyrak, telah berbuat syirik. Udah jelas. Tapi bisa itu dicari dengan alasan apa? Cover ilmu putih. Imati ajengan, imati ustad, imati syekh, ima ilmu putih, bukan ilmu hitam. Ima ayat Al-Qur'anan dan seterusnya. Bisa itu dicari-cari dalilnya, ya, dan seterusnya. Nah, jadi setiap al-haq yang ada, Alkitab, Sunnah, perkataan para sahabat, itu bisa dijadikan landasan kebatilan bagi ahlinya tentu, ya, dengan cocok galicok. Famanil talzama ayatakhalla an kulli ma yumkinu bina'a syubhatin alaihi aw syakka wa ayatakhalla anil haqq kulli. Maka siapa saja yang ingin meninggalkan asas syubhat, hampir-hampir saja ia tinggalkan seluruh kebenaran. Maksudnya apa? Karena tadi kebatilan itu syubhat itu adalah isinya kebatilan yang dibalut dengan dalil. Kalau seseorang ingin banget bisa terhindar daripada syubhat, hampir-hampir dia katakan saya ingin menghindar juga dari kebenaran. Ini makanya sulit.
Ya, saking apanya? Saking syubhat tersebut bisa dibalut dengan kebenaran. Sangat-sangat sulit. Maka dari itu hati-hati. Maka dari itu kita wajib untuk hati-hati dalam mengambil ilmu, dalam mendengarkan ilmu. Bisa jadi apa? Syubhat itu sekilas, cuman apa? Efeknya sangat-sangat besar. Ya seperti yang tadi saya ceritakan ya, ada yang hafal Bulughul Maram dan seterusnya, itu sampai di penjara di Nusa Kambangan kan, ditangkap ya. Dia gara-gara mendengarkan khutbah dari salah seorang syekh. Khutbah, coba satu khutbah singkat dari seorang syekh yang berpemikiran khawarij, yang berpemikiran teroris, masuk tuh syubhat, meresap, akhirnya apa? Merubah jalan hidupnya. Nah seperti itu. Nah maka sangat-sangat bahaya sekali. Kemudian pembahasan selanjutnya, kewajiban bagi para penuntut ilmu, yakni para ulama. Maka wajib bagi para penuntut ilmu, para ulama, fal wajibu al-kashfu anil haqa'iq. Kewajiban mereka yang memiliki ilmu adalah harus menyingkap tentang hakikat-hakikat. Wan nazar fi ma wara'al alfaz, dan harus meneliti kembali di balik lafaz-lafaz yang dibawakan. Wa kashful ghata' aniz zinati allati wudi'at 'ala dhalalat wa albasat halibasal haqqi buhtanan wa zura. Dan juga dia harus menyingkap tabir dari penghias-penghias yang dilakukan oleh orang-orang yang menghiasi kebatilannya, yang disamarkan dengan kebenaran dengan cara buhtan, dengan cara dusta. Nah, inilah tugas bagi para penuntut ilmu dan juga para ulama, menyingkap hakikat. Kumaha sih ini dibalik ini teh seperti apa? Makanya para ulama dari dulu membuat kitab rudud. Apa itu kitab rudud? Ya ini kitab bantahan. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal, beliau membuat satu risalah ya kecil, Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, bantahan terhadap Jahmiyah, Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian seperti kisahnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mendebat orang-orang Jahmiyah. Di antaranya siapa ya, saya lupa lagi ya, saya pernah bawakan juga kisahnya tentang perdebatan Asy-Syafi'i rahimahullah dengan salah satu tokoh Jahmiyah ya. Dia bantah, ditanya tentang dalilnya dari mana, dari Al-Quran pemahaman Jahmiyah tersebut, dari hadis ataukah dari pemahaman salaf, ditanya oleh Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah maka ini Al-Imam Syafi'i membantah tuh dengan kebatilan-kebatilan. Demikian juga dengan para ulama yang lainnya, ulama-ulama belakangan misalkan ya, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, banyak sekali bantahan, entahkah itu kepada firqah di luar Islam seperti Nasara ya, Yahud, beliau ada bantahannya. Saya lupa lagi nama kitabnya ya, tidak ingat. Liman baddala dinal masih belakangnya itu, saya lupa lagi nama kitabnya. Kemudian bantahan terhadap Qadariyah dan juga Syiah yang ditulis oleh Syekhul Islam seperti kitab Minhajus Sunnah. Itu isinya bantahan terhadap Qadariyah dan juga Syiah. Bantahan terhadap falasifah dan Jahmiyah dan juga ilmu kalam ada pada Dar'ut Ta'arud Bainal Aql wan Naql. Banyak sekali bantahan yang beliau tulis ya, yang membantah tentang kesesatan-kesesatan dari berbagai macam firqah. Demikian juga dengan muridnya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala juga sama. Makanya tidak heran beliau banyak musuhnya. Kenapa? Karena beliau membantah banyak sekali kesesatan-kesesatan dari berbagai macam firqah, maka banyak sekali musuhnya. Bahkan beliau itu wafatnya di dalam penjara. Penjara tidak menghalangi beliau dalam menulis, terus menulis, ya, menyebar pemikirannya. Subhanallah, Allah Azza wa Jalla tolong agama ini. Ya, salah satu sebabnya adalah dengan beliau. Maka kita temukan banyak sekali tulisan-tulisan beliau yang bermanfaat sampai sekarang, sampai saat ini. Demikian juga dengan ulama-ulama setelahnya. Ya, seperti ada salah seorang ulama, Syekh Ihsan Ilahi Zahir. Ini beliau, kalau saya tidak salah ya, saya lupa lagi, beliau itu orang Pakistan kalau saya tidak salah ya. Syekh Ihsan Ilahi Zahir. Beliau ini sangat banyak sekali menulis tentang bantahan-bantahan terhadap firqah sesat. Bahkan beliau itu wafatnya dibom, Pak. Dibom ketika ceramah. Ya, beliau itu ketika karena sering sekali percobaan pembunuhan kepada beliau. Karena banyak musuhnya, karena menyingkap ya kesesatan-kesesatan dari berbagai macam firqah. Gak senang itu. Orang-orang yang berada dalam kesesatan gak senang. Maka apa? Maka beliau wafat dibom ketika
mengisi ceramah kalau saya tidak salah ya. Ini zaman Syekh bin Baz dan yang lain-lainnya. Syekh Ihsan Ilahi Zahir. Maka kalau kita bahas ya bagi para penuntut ilmu yang mau membahas tentang firqah-firqah menyimpang, itu akan temukan tuh biasanya pembahasan dari Syekh Ihsan Ilahi Zahir. Karena beliau hampir semua firqah dibantah sama beliau. Ya. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Nah itulah tugas dari para ulama dan para penuntut ilmu, menyingkap kebenaran. Kemudian setelahnya kita akan bahas Allah Azza wa Jalla memang jadikan seperti ini. Jadi kenapa sih ada al-haq dan al-batil, bahkan kesamaran antara al-haq dan yang batil? Ini memang takdir dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya? Allah Subhanahu wa taala jadikan antara al-haq dan yang batil ini sebagiannya jadi samar. Apa hikmahnya? Salah satunya adalah sebagai bentuk ujian. Sebagai bentuk ujian kepada manusia agar terbeda mana yang benar-benar mengikuti al-haq, mana yang benar-benar mengikuti kebatilan. Ini salah satu hikmahnya. Kenapa kebatilan dan kebenaran ini bisa samar? Karena salah satunya adalah sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah tabaraka wa taala sebutkan di dalam surah Al-Imran ya. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wilih. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit zaig, penyimpangan, yattabi'una ma tashabaha minhu, mereka mengikuti syubhat-syubhat. Ibtigha'al fitnah, mereka inginkan menyalakan fitnah, wa ibtigha'at ta'wilih, mereka menginginkan takwil-takwil yang batil. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang mengetahui takwil yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Itu ayatnya di dalam surah Al-Imran ayat awal-awal ya, lembaran awal-awalnya. Itu Allah Azza wa Jalla sebutkan bahwa memang betul ada al-haq dan al-batil, ada yang syubhat, ada yang muhkam. Ada yang samar-samar, ada yang muhkam jelas-jelas. Adapun sikap orang yang ahlul haq, orang yang mengikuti kebenaran, mereka apa? Mereka mengembalikan kepada yang muhkam, yang jelas-jelas, kepada yang hak. Mereka akan senantiasa mengikuti yang hak. Itulah sifat daripada orang-orang ahlul haq. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Imran. Jadi kita ringkas ya pembahasan ulama di sini. Terus terakhir pembahasan dari penulis di sini, ada satu kaidah besar dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Bagus sekali pembahasannya agar kita tahu bagaimana thariqah orang-orang menyamarkan kebatilan menjadi hak, yang hak jadi batil. Beliau menyebutkan manhajnya, caranya. Ini bagus sekali. Beliau perkataan Ibnul Qayyim ini diambil dari As-Sawa'iq Al-Mursalah. Kalau kita baca kaidahnya saja, ini sulit untuk dipahami. Tapi kalau kita baca contohnya, insya Allah mudah untuk difahami. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, innahu ma min haqqin wa batilin illa wa bainahuma ishtirakun min ba'dil wujuh. Antara hak dan yang batil pasti ada sisi kesamaan. Dari antara hak dengan batil pasti ada sisi kesamaan. Ada sisi kesamaan. Ini yang dimanfaatkan oleh ahlul batil untuk apa? Menyamarkan antara hak dan yang batil. Karena biasanya antara hak dan yang batil itu ada sisi kesamaannya. Contoh, mohon maaf. Misalkan Al-Quran. Al-Quran itu ada sisi kesamaan dengan syair. Misalkan kata sebagian Arab. Makanya sebagian orang bangsa jahiliyah mengatakan Al-Quran itu sebagai syair. Kenapa ada sisi kesamaan? Dari sisi apanya? Dari sisi keindahan kata, dari sisi keindahan ada motivasi di sana, ada peringatan di sana. Meskipun jelas jauh kalamullah Al-Quran ini jelas jauh keindahannya, balaghahnya, segala macamnya jauh daripada apa? Daripada syair. Cuman kan sama-sama indah. Cuman jelas jauh ya bedanya antara al-haq dengan yang batil. Maka kata para ulama, perbedaan antara kalamullah dengan kalamul makhluk adalah sebagaimana perbedaan antara Allah dengan makhluknya. Jelas jauh ya. Tapi ada sisi kesamaannya kata mereka, sisi kesamaan dari syair. Makanya Al-Quran dituduh sebagai syair.
Kemudian apa? Al-Quran di dalamnya ada kesamaan berupa kisah-kisah yang dibawakan. Maka mereka katakan apa? Al-Quran isinya cuma dongeng. Karena apa? Di dalam Al-Quran terdapat kisah-kisah. Dalam dongeng juga kan ada kisah-kisah. Maka mereka katakan apa? Al-Quran itu sebagai dongeng. Karena adalah antara hak dan batil itu memang ada kadar kesamaan. Kadar kesamaan dari sisi namanya saja. Yaitu sebagai contoh ya. Kata Ibnu Qayyim. Au fil aslil akhbar, atau dalam asas kabarnya. Au fi mujarradil ma'lumiyah, dalam pengetahuannya, bi ayakunu hadza ma'luman mazkura wa hadza ma'luman mazkura, yang ini diketahui dan disebut, ini juga diketahui dan disebut. Walikulli wahidin minhuma khasa'is yatamayyazu biha 'anil akhar, tapi di antara keduanya, antara hak dan yang batil, terdapat kekhususan-kekhususan yang memang menjadi pembeda antar satu dengan yang lainnya. Fa ahdhan nasu bil haqqi wa as'adahum bihi alladhi yaqau 'alal khasa'isil mumayyizatil fariqah, dan orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebenaran dan yang paling bahagia adalah yang mereka bisa mengetahui dan mengambil kekhususan antara al-haq dan yang batil. Mana al-haq, bidang-bidang khususnya yang mana? Nah, ini yang bisa diketahui oleh orang-orang yang ahlul haq. Wa yalghal qadrul mushtarak fayahkumu bil qadril fariq 'alal qadril mushtarak wa yafsilu bainahuma. Ahlul haq akan apa? Akan mengambil perbedaan tersebut dan akan memalingkan kesamaannya. Antara Al-Quran dan syair jelas beda tadi. Kita katakan adapun ahlul haq beda, meskipun ada tadi kadar kesamaan dari sisi sama-sama indah, sama-sama motivasi dan seterusnya, ini dibuang jauh oleh ahlul haq, dan mereka katakan Al-Quran lebih daripada itu. Al-Quran lebih indah perkataannya, Al-Quran lebih balag, lebih sampai kepada hati, Al-Quran lebih abadi, lebih dikenal, dan seterusnya dari perbedaan-perbedaan. Nah, ahlul haq akan fokus kepada pembedanya, bukan kepada hal yang samanya. Sebaliknya, nah sekarang manhaj ahlul batil. Adapun ahlul batil, mereka apa? Sebaliknya dari ahlul haq. Mereka melempar kekhususan, menjauhkan kekhususan antara hak dan yang batil. Mereka ngambil sisi kesamaannya, kemudian menghukumi kesamaan tersebut kepada dua belah pihak. Itu cara ahlul batil. Mereka apa? Mengambil sisi kesamaan antara hak dan yang batil. Kemudian apa? Mereka menjauhkan kekhususan, tidak menyebutkan kekhususan antara hak dan yang batil. Kemudian yang ketiga adalah menyimpulkan hukum bahwa al-haq dan yang batil ini sama. Ini tiga thariqah, tiga cara dalam menyesatkan manusia, menyamarkan manusia. Contoh Pak, Nabi SAW ketika beliau berdakwah, jelas ini al-haq yang beliau bawa kebenaran. Tapi orang-orang musyrikun, mereka gak mau mendengar dakwah Nabi SAW. Maka mereka lakukan cara ini, tiga step ini. Yang pertama, mereka tuduh Nabi SAW misalkan sebagai tukang sihir. Kenapa mereka bisa menyamakan Nabi dengan tukang sihir? Karena yang pertama, ada kesamaan ternyata antara Nabi dengan tukang sihir. Ini mohon maaf ya, ini perkataan ini contoh saja. Nauzubillah kita menyamakan Nabi SAW dengan tukang sihir. Tapi ada sisi kesamaan. Apa? Sama-sama memisahkan antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri. Nabi SAW ketika seorang muslim, seorang wanita masuk ke dalam ajaran Islam, agama Islam, maka pisah dengan suaminya yang masih dalam keadaan kafir. Ini sama seperti tukang sihir, membuat cerai antara suami dan istri. Kadar ini yang mereka konekkan. Sama, akhirnya mereka apa? Membuat hukum. Padahal jelas beda. Pembedanya mereka gak peduli. Pembedanya jelas gak peduli. Nabi SAW orang yang baik, ibadah hanya kepada Allah dan seterusnya. Ini gak mereka lihat. Adapun tukang sihir adalah bekerja sama dengan syaitan, jorok dan yang lain-lainnya, ini mereka nggak lihat. Tutup perbedaan tersebut, ada koneksi yang sama. Akhirnya apa? Mereka hukumi sama bahwa Nabi SAW itu tukang sihir. Itu cara mereka. Contoh lain lagi, Nabi SAW juga dituduh sebagai penyair. Padahal beliau SAW nggak bisa bikin syair, ya. Nabi SAW itu tidak bisa membuat syair.
Karena itu salah satu mukjizat dari Allah Azza wa Jalla, tidak bisa membaca dan menulis. Nabi SAW kenapa disamakan sebagai tukang syair, penyair? Karena apa? Ada satu kesamaan berupa apa? Memotivasi perkataannya. Kemudian perkataannya luar biasa dalam, penuh dengan makna. Sama seperti syair. Akhirnya mereka ada kesamaan tersebut. Perbedaan antara Nabi dengan penyair mereka tutup-tutupi. Akhirnya menghukumi dengan hukum yang sama bahwa Nabi adalah penyair. Nah, seperti itu. Itu cara mereka dalam mentalbis al-haq, dalam menyamarkan al-haq dengan kebatilan. Demikian juga yang terjadi dengan dakwah tauhid dengan dakwah sunnah. Ada kadar kesamaan antara dakwah tauhid dengan dakwah khawarij misalkan. Ya dari sisi apa? Dari sisi tampilan misalkan. Orang-orang yang mendakwahkan khawarij berontak kepada pemerintah, misalkan tampilannya jenggotan, laki-lakinya teh, celananya cingkrang, laki-lakinya teh, kemudian perempuannya bercadar. Ini ada kesamaan nih, ada kesamaan. Nah, orang yang mengikuti dakwah tauhid sama juga seperti itu. Akhirnya apa dikoneken? Sama khawarij sarua. Padahal apa perbedaannya ditutup-tutupi. Kita mendakwahkan taat kepada pemerintah yang sah, tidak boleh berontak, tong bujeng berontak, demo wae gak boleh kita mah. Yang ini mah membolehkan demo, bukan membolehkan lagi berontak, mengkafirkan, bahkan menghalalkan darah pemerintah. Ini ditutupi. Karena apa? Ada tadi kadar kesamaan, akhirnya itu mah khawarij, ciri-ciri khawarij. Seperti yang Nabi SAW juga sebutkan tentang ciri-ciri khawarij, kepalanya botak. Ya dalam hadis riwayat Muslim. Ya kemudian salah satu cirinya adalah jidatnya hitam, bekas dengan sujud. Ini ada kesamaan nih. Ada kesamaan nih dengan sebagian orang, dikoneken. Oh ini khawarij, pas. Padahal apa? Keyakinannya beda, segala macamnya beda. Ini ditutupi. Agar apa? Agar orang tidak tahu perbedaannya. Akhirnya apa? Mereka samakan agar orang lari. Karena sudah tahu khawarij itu firqah sesat. Karena berontak karena khawarij itu firqah yang sudah disesatkan para ulama dari dahulu. Maka mereka apa? Menggunakan nama ini untuk apa? Untuk menyamarkan di kalangan manusia. Demikian juga dengan Wahabi. Wahabi ini istilah dari dulu ternyata, ya. Ada salah satu firqah dari cabang khawarij namanya Wahabi. Dipinjamlah istilah ini untuk apa? Kebenaran yang dakwah tauhid yang terkenal untuk zaman sekarang ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dipinjamlah istilah Wahabi ini kepada sama-sama ada Abdul Wahabnya. Meskipun namanya Muhammad, dia namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Pakailah ke sini set, jadi apa seakan-akan koneksi yang tepat ini. Pas nih untuk apa menghukumi dakwah. Padahal jelas beda. Dakwah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan Abdul Wahab bin Rustum jelas beda. Tapi ada kesamaan nama, set disamakan, akhirnya apa? Dihukumi lah. Seperti itu caranya. Itu manhaj yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dan ini memang dari dulu sudah dilakukan. Maka tugas kita adalah belajar, adalah cari kebenaran, adalah bertanya kepada para ulama, kepada ahlinya, bagaimana kebenaran, bagaimana memahami Alkitab dan Sunnah dengan tepat dan seterusnya agar kita bisa terhindar dari syubhat-syubhat ini, kesamaran antara hak dan yang batil. Ketika hak dan yang batil tersamarkan, maka apa? Tadi membuat orang bisa berpaling dari kebenaran. Imma dia tidak berpegang kebenaran gara-gara kebenaran tersebut di pandangan dia adalah kebatilan, atau sebaliknya dia berpegang kepada kebatilan karena apa? Karena dia anggap itu merupakan kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita hidayah, membimbing kita dengan taufiknya untuk senantiasa berpegang di atas kebenaran sampai kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla di atas kebenaran, di atas kalimat tauhid la ilaha illallah, dan Allah masukkan kita ke dalam surga firdausnya yang paling tinggi. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.